Kasus harian COVID-19 semakin mengkhawatirkan, gerak laju ekonomi ibu kota terpaksa tertahan. Kebijakan pengetatan aturan PPKM Mikro diambil pemerintah, sejumlah kegiatan termasuk dunia usaha di Jakarta pun terkena dampaknya. Lantas seberapa resistenkah ekonomi ibu kota terhadap kebijakan pembatasan yang kembali diberlakukan? Untuk membahasnya saya sudah bersama Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang. Selamat malam Pak Sarman. Selamat malam Mbak Eva, salam sehat dan semangat selalu. Amin, salam sehat selalu. Pak Sarman, bagaimana Kadin melihat kebijakan pengetatan ini? Mengingat kita tahu dunia usaha terutama ibu kota ini baru kembali menggeliat sebelum kenaikan angka kasus COVID-19 beberapa hari terakhir. Jadi meledaknya kasus COVID-19 hari ini atau katakanlah akhir-akhir ini Mbak Eva, membuat posisi pengusaha itu dengan posisi 3A. Yaitu resah, pasrah, dan gelisah, begitu ya. Karena memang kami sudah menyadari ketika lonjakan kasus ini kembali lagi mencuat dengan cukup tinggi, bahkan di luar dugaan kita ya, misalnya seperti kemarin 15.000, saat ini 20.000, bahkan di Jakarta hampir 7.500. Tentu ini akan sangat mengganggu psikologi kami pengusaha. Dan kami sudah akan meyakini bahwasannya pemerintah akan kembali membuat suatu kebijakan yaitu PPKM Mikro yang lebih ketat lagi. Dan kalau ini diberlakukan, nah tentu ini akan sangat-sangat mengganggu ekonomi Jakarta. Karena apa? Jakarta ini adalah kota jasa. Modal utamanya adalah pergerakan manusia. Semakin banyak manusia bergerak di Jakarta, maka di sana akan terjadi peluang transaksi ekonomi yang lebih besar. Tapi ketika ruang gerak manusia itu dibatasi di Jakarta, maka yang terjadi adalah ekonomi Jakarta akan semakin tertekan. Jadi kalau kami memang menyikapi ini, ya ini memang ini dilematis sekali. Kami mengerti dari pengusaha bahwa ini sesuatu yang sulit bagi pemerintah. Dua pilihan yang teramat sulit. Yang pertama masalah ekonomi, yang kedua adalah masalah keselamatan warga. Ya tentu pemerintah akan mengedepankan keselamatan warga, keselamatan kita semuanya, sekalipun bagi pengusaha dalam hati kecil kami itu sesuatu yang sangat-sangat membuat kami semakin terpuruk. Oke. Gitu Mbak Eva. Baik, kalau kemudian tadi disebutkan 3A gitu ya, gelisah, pasrah, dan resah begitu. Mengapa kemudian dirasakan seperti itu, gelisah, pasrah, dan resah? Apakah memang selama ini kebijakan itu sama sekali tidak bisa diprediksi oleh kalangan pengusaha? Apa yang kemudian dirasakan para pengusaha? Ya, kami kan tadinya berharap bahwasanya kita memasuki awal tahun 2021 ini, COVID ini kan sudah terkendali, ya kan? Dan itu kita lihat kan sampai dengan kita memasuki Lebaran kan seharusnya kan sebenarnya kan kita lihat bahwa kita sudah mampu mengendalikan daripada COVID ini pada angka posisi yang standar WHO. Sehingga pemerintah kan sudah membuat kelonggaran-kelonggaran. Misalnya jam operasional kita jam 9, misalnya kantor udah bisa work from home 50%, contohnya transportasi juga sudah mulai dibuka, kemudian juga berbagai destinasi wisata juga udah mulai dibuka. Nah, asumsi kami kan ini akan terus berlanjut perbaikan ekonomi ini sampai ya mudah-mudahan sampai akhir tahun ini. Ya, tapi apa yang terjadi? Ya ternyata memang masih banyak sebagian masyarakat kita yang tidak disiplin, yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah, bahwa kemarin itu memang kita lihat masih banyak yang kecolongan mudik, ya hampir 1 juta lebih, dan dampaknya ya seperti apa yang kita rasakan seperti ini. Jadi artinya bahwa memang dengan kejadian ini bagi pengusaha Mbak Eva, ini ada ketidakpastian gitu. Ini sampai kapan sih sebenarnya COVID ini gitu loh. Ya kan, sampai kapan gitu. Nah ini menjadi satu tanda tanya. Makanya kami katakan bahwa ketika misalnya kasus ini terjadi, maka ini akan menjadi tantangan kita semuanya, terutama juga bagi pemerintah. Karena pemerintah sudah memiliki satu target pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua 2021 ini sekitar 7%, kan begitu. Oke, artinya ketidakpastian ini terjadi, Kadin melihat bahwa sejauh ini kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah itu menciptakan ketidakpastian bagi kalangan pengusaha. Sebenarnya bukan dari kebijakannya sebenarnya ya. Terutama memang dari sisi kepastian nih sampai kapan sih COVID ini akan berakhir.
Ya, apakah ini kan harapan kami tadinya ini kan tidak muncul lagi, kan ternyata muncul lagi. Nah, memang menurut hemat kami memang pemerintah perlu melakukan suatu evaluasi lagi. Apakah penanganan manajemen daripada kita untuk menekan laju ini sudah baik apa belum? Contohnya misalnya ketika larangan mudik contohnya. Ya menurut hemat kami sebenarnya kalau larangan mudik ya sudah dilarang total saja, tidak perlu pakai misalnya mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu kan. Karena apa yang terjadi? Masyarakat kita pulang duluan sebelum tanggal yang diberlakukan. Kan begitu. Pulangnya juga seperti itu. Nah maksud saya kalau ke depan misalnya kan sudah ada pemerintah sudah mengambil kebijakan misalnya tidak ada libur Natal, tidak ada libur Lebaran Haji misalnya, harapan kami bahwa kita tidak boleh keluar dari daerah masing-masing, tidak boleh pulang kampung, tidak boleh mudik, dan itu harus diperketat. Nah, itu menjadi harapan kita supaya ini betul-betul dapat kita jaga gitu loh. Tempat wisata misalnya ketika hari-hari libur, hari merah yang harus libur di rumah, ya jangan dibuka tempat wisata. Mau tidak mau ya seperti itu. Jadi artinya memang supaya konsisten lebih baik kita coba ketat beberapa saat, tapi dampaknya bisa kita rasakan jangka panjang bahwa kita mampu meredam daripada COVID ini. Oke, Pak Sarman, adakah kemudian hitung-hitungan dari Kadin DKI berapa kemudian nilai kerugian yang akan ditanggung pengusaha yang terdampak kebijakan penebalan PPKM Mikro ini sampai 5 Juli kalau sejauh ini diputuskannya? Gini, kalau kita bicara angka, saya rasa agak sulit ya, karena pertama sesuai dengan data sensus ekonomi 2016. Di Jakarta itu ada sekitar 1.244.000 usaha di Jakarta. Dan kita yakini bahwa itu hampir mungkin 90% itu terkena imbas akibat daripada COVID ini. Ya, tapi jumlah itu sebenarnya bisa kita lihat dari indikator. Indikatornya apa? Ya, indikatornya kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta sampai dengan kuartal pertama 2021 itu ternyata masih minus. Ya kan masih minus di angka 1,65. Tingkat nasional 0,74. Artinya bahwa memang ya ekonomi Jakarta sangat tertekan. Ya, di kuartal kedua misalnya tahun 2020 ekonomi Jakarta dalam sejarah ini paling besar, minus di angka 8,22. Kuartal ketiga ada di angka 3,82. Kuartal 4 minus 2,14. Jadi artinya memang kita lihat sampai saat ini ekonomi Jakarta masih minus. Itu membuktikan sebagai kota jasa bahwa memang ekonomi Jakarta itu masih belum bergeliat seperti apa yang kita harapkan. Karena masih banyak sektor-sektor tertentu yang memang yang selama ini juga memberikan kontribusi terhadap ekonomi Jakarta juga tidak bisa buka gitu. Contoh misalnya hiburan malam. Hiburan malam di Jakarta kan sebenarnya juga ini memberikan kontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta. Sampai saat ini belum bisa buka. Banyak event-event, banyak pengusaha-pengusaha jasa di Jakarta ya yang mau bikin pameran, bikin show misalnya, itu masih belum bisa melaksanakan apa-apa gitu loh. Jadi artinya memang ya kalau dihitung ini perlu hitungan yang cermat ini ya mungkin udah pasti puluhan triliun udah pasti kalau masalah itu. Oke, artinya kebijakan pengetatan ini akan meneruskan begitu ya tren kontraksi pertumbuhan ekonomi kalau Anda melihatnya demikian. Itu otomatis. Jadi artinya bahwa kalau hal ini diberlakukan, itu sudah otomatis akan menekan ekonomi Jakarta dan itu nanti akan memberikan kontribusi terhadap ekonomi nasional karena kita tahu bahwa ekonomi Jakarta ini memberikan kontribusi sekitar 16% terhadap PDB nasional, terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi memang sangat-sangat strategis. Memang ketika memang ekonomi Jakarta ini tertekan, minus, ya pasti diharapkan juga akan berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Gitu. Oke, kalau kemudian tadi disebutkan bahwa kerugian diprediksi bisa sampai puluhan triliun rupiah begitu. Jika kebijakan pengetatan ini kemudian berlangsung lama, berapa lama sebetulnya pengusaha bisa sanggup bertahan? Kita tahu tahun lalu ketika PSBB diberlakukan ini banyak pengusaha yang mengaku sudah tidak sanggup lagi, Pak Sarman. Ya memang kita sampai saat ini kan kita sampaikan bahwa memang pengusaha-pengusaha kita ini banyak yang sudah bicara coba untuk bertahan, Mbak. Seperti lagu itu, coba untuk bertahan. Jadi memang kalau kita lihat, kami memang sangat berharap dari dunia usaha bahwa efektivitas penerapan PPKM Mikro 2 minggu ke depan itu mudah-mudahan efektif. Dibarengi juga dengan kesadaran masyarakat kita untuk tertib melaksanakan prokes 5M itu. Ya, harapan kami 2 minggu ke depan. Tapi kalau masih ini berkepanjangan, nah ini memang tentu menjadi satu tanda tanya besar bagi
kalangan pengusaha di DKI Jakarta. Apakah mungkin mampu bertahan? Apakah mungkin akan melakukan rasionalisasi? Ya, apakah mungkin dalam bentuk pengurangan pekerja? Apakah mungkin melakukan PHK atau mungkin dirumahkan dan segala macam? Nah, ini perlu nanti kita lihat dari masing-masing sektor. Oke. Ya kan, karena kalau jujur sampai saat ini kita lihat juga sektor-sektor pariwisata di Jakarta juga sama sekali masih belum pulih, baru mulai. Kita lihat beberapa hotel di Jakarta masih sepi, gitu kan? Itu indikatornya. Ya, jadi apalagi dengan adanya PPKM Mikro ini, tentu pergerakan manusia ke Jakarta juga sangat-sangat terbatas, akan takut, apalagi dengan adanya tingkat yang sangat tinggi saat ini. Kemudian masyarakat Jakarta juga memang sudah dihimbau juga untuk tidak keluar rumah. Nah, apalagi dengan pembatasan jam operasional harus jam 8 misalnya, yang namanya hotel, restoran, kafe, dan yang lain-lain. Nah, ini akan mengurangi omset pengusaha, akan mengurangi profit pengusaha, itu akan mengganggu cash flow pengusaha. Di satu sisi biaya operasional harus berjalan, di satu sisi antara biaya operasional dengan profit yang kita dapatkan itu juga tidak seimbang. Nah, ini kegalauan yang saya katakan tadi, 3A itu, Mbak Eva. Oke. Gitu loh. Dan Anda memprediksi apabila kemudian pengetatan ini akan dilanjutkan, rasionalisasi itu sangat mungkin terjadi dan bisa jadi rasionalisasi besar-besaran gitu, bahkan sampai melakukan PHK. Itu sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Tapi bagi pengusaha itu kan adalah alternatif terakhir. Makanya memang di kala seperti ini kami kan sangat berharap bahwa pemerintah harus hadir seperti tahun yang lalu. Apa itu? Memberikan stimulus, memberikan relaksasi, memberikan insentif kepada dunia usaha supaya dunia usaha itu mampu untuk bertahan. Katakanlah contohnya misalnya begini, ketika pemerintah pusat sudah memberikan insentif perpajakan kepada kita, memberikan relaksasi, kemudian stimulus. Nah, itu juga harus dibarengi juga dengan insentif dari pemerintah daerah. Contoh misalnya kalau di Jakarta, masalah yang disebut dengan PBB. PBB di Jakarta cukup mahal. Dengan kondisi seperti ini yang namanya apartemen, yang namanya hotel, yang namanya mall, pusat-pusat perdagangan, saya yakin juga mereka ke 10 Jakarta sangat tertekan. Ya mungkin ini ada kebijakan gitu loh, bahwa misalnya keringanan pembayaran PBB, ini contohnya, itu kan mengurangi beban pengusaha. Yang kedua mungkin ada pajak-pajak retribusi yang lain, atau mungkin pajak restoran, atau mungkin pajak-pajak yang lain. Jadi memang ini pemerintah harus hadir juga membantu pengusaha-pengusaha kita ini supaya mampu untuk bertahan sampai dengan krisis ini berlalu, ya supaya nanti tetap ekonomi Jakarta bisa bergairah. Begitu Mbak Eva. Oke, relaksasi dan juga stimulus sebetulnya seperti apa yang diharapkan oleh pengusaha di masa pengetatan saat ini? Ya, contoh misalnya, tentu banyak UKM kita, kelas menengah kita yang memiliki pinjaman ke bank misalnya. Tentu pada saat ini kan akan berat mengembalikan dengan bunga pokoknya, bunganya, pokoknya. Kemudian juga teman-teman kita mungkin juga punya kredit motor, kredit mobil untuk transportasi daring misalnya, atau mungkin ya sedang mencicil rumah misalnya. Nah, ini kan harus diberikan suatu keringanan, bukan gratis, bukan, tapi minimal penundaan sampai mereka memiliki suatu pendapatan yang lebih pasti. Nah, seperti itu, masalah perpajakan misalnya, ya kan, yang namanya PPh contohnya diteruskan. Nah, termasuk yang namanya menjaga daya beli masyarakat kita. Ya, misalnya pemerintah juga harus melanjutkan yang namanya pemberian katakanlah bantuan modal kerja untuk UMKM kita. Ya, tahun yang lalu kan ada sekitar 2,4 juta diberikan kepada UMKM kita. Tahun ini kalau tidak salah itu akan menyasar sekitar 12,8 juta dengan 1,2 juta modal kerja yang sudah dianggarkan 400 miliar. Nah, itu juga harus dilanjutkan termasuk kartu prakerja misalnya. Kemudian juga yang paling penting juga adalah berbagai kebijakan yang saya katakan tadi. Bagaimana kebijakan itu mampu membuat pengusaha-pengusaha kita untuk bertahan. Nah, itu yang paling penting. Ya, karena dengan adanya PPKM Mikro ini tentu pendapatan pengusaha juga akan semakin tidak pasti gitu loh. Semakin tidak pasti. Ya, apalagi misalnya kalau teman-teman kita di bidang mall misalnya, yang namanya pusat-pusat perdagangan belanja contohnya. Ya, biasanya masyarakat kita berbelanja di sore hari gitu kan ya. Sampai saat ini dibatasi ya. Berarti kan udah pasti
dari sisi omset, daripada profit, itu udah sangat-sangat menurun sekali. Termasuk ini imbasnya ke sektor-sektor yang lain. Contoh misalnya sektor-sektor transportasi, otomatis juga akan berimbas, apalagi dengan work from home hanya 25%. Itu sangat-sangat mengganggu berbagai aneka UKM-UKM kita yang ada di gedung-gedung perkantoran di Jakarta. Biasanya di gedung perkantoran di Jakarta itu banyak sekali UKM-UKM kita yang berjualan makanan ya untuk konsumsi daripada koran di gedung tersebut. Dengan 25% itu udah banyak yang tutup. Jadi memang ya ini suatu tantangan bagi kita ya, dan ini kami bukan pada posisi katakanlah tidak sejalan atau katakanlah menolak kebijakan pemerintah, tidak. Ya, kami mengerti bahwa memang ini posisi yang sulit, tapi harus kita hadapi bersama. Nah, disinilah harapan kami supaya pemerintah membuat suatu kebijakan atau katakanlah keringanan-keringanan yang membuat yang mampu menopang pengusaha-pengusaha untuk mampu bertahan sampai dengan badai ini berlalu, Mbak Eva. Baiklah, terakhir Pak Sarman, kalau begitu di tengah kegalauan kemudian yang dirasakan oleh dunia usaha, apa yang kemudian diharapkan oleh pengusaha dilakukan oleh pemerintah, kebijakan apa yang kemudian bisa dibarengi dengan kebijakan PPKM yang ditebalkan ini sehingga tadi 3A itu tidak dirasakan lagi, resah, pasrah dan gelisah? Ya, pertama memang manajemen daripada mengendalikan COVID ini harus betul-betul dikoordinasikan dengan baik, mulai daripada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, RT, RW. Nah, apalagi di 4 besar provinsi di Jawa yang memberikan kontribusi hampir 60% pertumbuhan ekonomi kita, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, ini harus betul-betul bagaimana pemerintah memberdayakan seluruh potensi yang ada melalui satgas-satgas yang ada, menyadarkan masyarakat kita. Pertama, melakukan pengawasan. Yang kedua, terus melakukan sosialisasi. Ketiga, yang penting memberikan yang bila perlu adalah sanksi yang tegas kepada masyarakat kita. Tidak ada lagi, saat ini tidak ada lagi katakanlah kelonggaran-kelonggaran atau katakanlah memaafkan, sanksi sosial berikan, bila perlu denda berikan. Ya, karena kita ingin bahwa dalam waktu dekat 2 minggu ke depan efektivitas PPKM Mikro ini dapat kita rasakan. Buktinya apa? Buktinya dengan kita mampu menekan laju penularan COVID ini, sehingga kita harapkan 2 minggu ke depan pemerintah bisa lagi memperlonggar daripada berbagai aktivitas kita sehingga ekonomi kita mulai geliat kembali. Itu menjadi harapan kita, Mbak Eva. Baiklah, kita harapkan tentunya kebijakan penebalan PPKM Mikro ini memang sudah sesuai dengan tujuannya untuk menahan gerak laju pertumbuhan pasien positif dan bukan menahan gerak laju pertumbuhan ekonomi, begitu ya Pak Sarman. Pak Sarman, ya. Masuk Mbak Eva, harapan kami satu lagi adalah kita juga meminta dari pelaku usaha ini kesadaran masyarakat kita semuanya bahwa masalah COVID ini bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas daripada pengusaha, tapi tugas kita semuanya. Kalau kita ingin anak-anak kita yang sudah menganggur bekerja kembali, yang dirumahkan bekerja kembali, ayo kita bersatu melawan COVID ini supaya ekonomi kita cepat pulih dan tumbuh kembali, tenaga kerja tersedia untuk anak-anak bangsa. Baiklah, semoga semua bisa sama-sama berjalan beriringan itu ya untuk melawan pandemi COVID-19. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI, Sarman Simanjorang. Terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, salam sehat Pak Sarman. Salam sehat dan semangat selalu Mbak Eva. Semangat selalu.